Oke, saya bersuka cita banget dan senang sekali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada CLCC, kepada Pastor Andi dan Pastor Nining dan tim yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang melayani hari ini dan kita merasakan berkat dari pelayanan rekan-rekan, tim Praise and Worship, Usher dan semua yang melayani. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Alvin dengan cukup lengkap. Oke, salam kenal. Dan juga saya senang sekali bisa bertemu on-site dengan rekan-rekan yang pernah bertemu di masa pandemik melalui kelas-kelas online, melalui Zoom. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Dan topik yang akan saya sharingkan hari ini terkait dengan relationship. Dan kita di bulan Februari ini kita merayakan hari Valentine di mana kita mengekspresikan kasih dan juga kita membangun relasi yang lebih indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Oke? Ya, sorry PowerPoint-nya belum terlihat, boleh dibantu di depan. Jadi saya bisa mengikuti. Yes. Ini suami saya, Pastor Erwin Widodo, dan kami dianugerahi 2 orang anak. Dan salah satu passion saya adalah saya senang banget berbagi, kemudian sharing yang terkait hal-hal yang mengintegrasikan biblical dan mental health. Dan itu juga topik yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu trauma and relationship. Yuk mari kita melihat di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ayat ini menuliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berelasi serta memiliki relasi. Kemudian kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga kita manusia didesain untuk memiliki relasi dan bertumbuh di dalam relasi. Ketika kita diciptakan sebagai makhluk atau manusia yang memiliki kebutuhan untuk berelasi, disitulah kita memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan kasih, merasakan kasih, saling menghargai, dihargai, rasa memiliki dan dimiliki untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama dan saling mensupport untuk kita terus bertumbuh bersama-sama. Ini adalah desain Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti berelasi dengan berbagai orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita menyadari bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Sehingga kita berelasi dengan manusia yang tidak sempurna. Ketika kita berelasi dengan manusia yang tidak sempurna, maka kita ataupun orang-orang di sekitar kita bisa melakukan kesalahan, suka nggak suka, sengaja atau nggak sengaja, kita juga bisa mengalami terluka dan saling melukai. Inilah hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita lihat di sini, relasi yang sehat akan terbangun apabila kita menjadi seorang individu yang memiliki emosi yang sehat. Dan relasi sangat terkait dengan emosi. Yuk kita melihat firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah hukum yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita dan hukum ini terkait dengan relasi. Yaitu untuk kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Ini juga adalah relasi. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi diri kita dan juga kita mengasihi sesama manusia. Saat kita berelasi dan mengasihi, dikatakan di sini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan unsur di dalam relasi dan mengasihi adalah ada unsur emosi. Itu sebabnya untuk berelasi dengan sehat, kita perlu memiliki kesehatan di dalam emosi. Namun akhir-akhir ini kita melihat semakin hari semakin banyak berita,
kasus yang terkait dengan isu mental health. Karena isu mental health ini juga sangat mempengaruhi aspek kehidupan. Baik di dalam pengambilan keputusan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan sebagainya. Sehingga dari sini juga kita melihat penting banget untuk kita memiliki emosi yang sehat. Seseorang yang memiliki emosi yang sehat bukan berarti adalah orang yang sempurna. Bukan berarti harus sempurna. Tetapi seseorang yang memiliki emosi yang sehat dapat merangkul, dapat menerima pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah melukai dan mengelolanya dan menjadikan itu sebagai bagian di dalam kehidupan kita. Kesehatan emosi terkait dengan pemulihan atau healing. Dan keduanya berjalan bersama-sama. Dan kita lihat di sini pemulihan di dalam kehidupan kita dan pertumbuhan di dalam kesehatan emosi itu merupakan proses yang terus menerus. Jadi kita ada improvement di dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kekristenan kita terus berproses untuk semakin pulih dan bertumbuh semakin sehat secara emosi dan juga bertumbuh di dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi kita membahas mengenai sehat secara emosi. Kenapa? Ternyata sadar atau tidak sadar, setiap kita semua memiliki masalah emotional problem. Bagaimana masalah emotional problem itu bisa berkembang di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai seorang individu, kita akan mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupan kita. Betul ya? Di dalam kehidupan kita akan mengalami pengalaman baik yang positif maupun pengalaman yang negatif. Dan juga dalam kehidupan kita akan berelasi dengan berbagai orang-orang di sekitar kita. Ada relasi yang mungkin membuat kita happy, tapi ada relasi yang membuat kita terluka. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman atau relasi yang khususnya pengalaman negatif atau relasi yang negatif, itu akan membuat kita mengalami trauma. Jadi setiap kita sebenarnya memiliki trauma. Apa itu trauma? Trauma di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu pain atau luka. Luka emosi yang dialami karena menghadapi dan mengalami berbagai peristiwa, khususnya peristiwa-peristiwa negatif di dalam kehidupan kita. Dan trauma itu ada big T, trauma besar, dan ada little t, trauma kecil. Trauma akan mengakibatkan luka dalam emosi kita. Kemudian luka itu akan menyakitkan. Apa dampak dari luka tersebut? Setiap luka ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita memprosesnya agar kita pulih. Dan melalui pengalaman yang menyakitkan, melalui pengalaman yang melukai, melalui pengalaman yang buruk, kita juga bisa memetik pembelajaran, ada hal-hal positif yang kita pelajari yang berharga bagi hidup kita. Oke, belajar dari pengalaman yang buruk atau belajar dari pengalaman yang menyakitkan. Itu betul banget memperlengkapi diri kita dan itu hal yang bagus banget. Tetapi walaupun kita belajar dan memetik pembelajaran yang berharga dari pengalaman yang menyakitkan, jika kita tidak memproses luka emosi yang terjadi karena pengalaman-pengalaman traumatis, maka luka itu akan terus menetap di diri kita, di hati kita, melekat dalam kehidupan kita dan sangat berdampak kepada relasi. Luka yang tidak diproses itu akan melekat di hati kita dan orang yang terluka di dalam relasi akan saling melukai orang lain dan khususnya saling melukai di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pernikahan. Antara suami dan istri saling melukai, antara orang tua dan anak saling melukai. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memproses luka, memproses trauma di dalam diri kita
supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam relasi dan memiliki relasi yang sehat. Oke, kita lihat di sini. Trauma terdiri dari dua bagian, trauma besar dan trauma kecil. Trauma besar itu jelas banget kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman mungkin seperti bencana, pengalaman-pengalaman yang mengagetkan, pengalaman kehilangan, pelecehan, kekerasan. Itu adalah mengakibatkan trauma yang disebut trauma besar. Tetapi ada trauma kecil yang seringkali kita nggak sadari, kita anggap itu pengalaman biasa, tapi itu berdampak dalam hidup kita. Sebagai contoh, sebagai seorang anak, mungkin orang tua sibuk, sehingga sebagai seorang anak defisit akan perhatian, defisit akan relasi dengan orang tua, sehingga ada sesuatu di dalam dirinya yang defisit. Hal ini juga membawa luka dan dampak dalam kehidupan sang anak. Kemudian contohnya lagi, ada orang tua yang mungkin ngomongnya sederhana, cuman ngomong begini aja, gitu aja gak bisa. Sederhana ya, tapi itu dikatakan berulang-ulang. Dan itu juga merupakan sebuah trauma dan itu berdampak di dalam kehidupan anak-anak. Contohnya lagi kritik, kemudian membanding-bandingkan. Nah, saya sharing ini bukan untuk kita menyalahkan siapapun, untuk kita mencari kesalahan, bukan. Tetapi kita belajar hari ini, biarlah untuk kita semakin memahami diri kita, memahami puzzle-puzzle di dalam diri kita, sehingga pemahaman itu akan menjadi sebuah terang yang akan memerdekakan kehidupan kita. Trauma itu bukan kesalahan kita, setiap kita memiliki trauma. Tapi yuk, tanggung jawab kita adalah kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan berintervensi di dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja trauma di dalam diri kita. Ketika kita menyimpan luka, itu dalam hati kita ya, dalam diri kita. Kemudian kita menyimpan sampah emosi, kita menyimpan kekecewaan dan hal itu akan berdampak kepada relasi. Orang yang terluka akan melukai. Kenapa ada orang mudah konflik, berulang-ulang, overreaction. Bukankah firman Tuhan menuliskan dari Markus 7 dikatakan bahwa apa yang terpancar melalui perkataan, perilaku itu bersumber dari hati. Kemudian bagaimana keputusan-keputusan kita bersumber dari hati. Itu sebabnya di Amsal 4 ayat 23 menuliskan jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan melihat lebih lanjut lagi. Yuk kita baca firman Tuhan ini di 1 Yohanes 4 ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke, kita akan melihat apa yang beroperasi, yang mendorong, yang mendrive di dalam hati kita. Ketika kita berelasi ataupun kita mengambil keputusan yang mendrive di dalam hati kita adalah kasih atau fear. Kasih atau luka atau insecurity. Saya memberikan beberapa contoh. Misalnya kalau tangan kita terluka, tergores pisau. Misalnya di dapur pakai pisau lalu tergores. Sakit nggak? Sakit ya. Kemudian sakit itu kan nggak enak. Tergores pisau sakit dan sakit itu nggak enak banget. Ketika kita mengalami hal yang menyakitkan sebagai manusia, kita memiliki tekad besok-besok saya perlu lebih hati-hati dan waspada supaya nggak terjadi pengalaman yang sama. Jadi ketika melihat pisau, memakainya akan lebih hati-hati. Setuju? Sama juga dengan pengalaman-pengalaman yang melukai. Misalnya kita sering dikritik, kita sering dibully. Dikritik dan dibully itu gak enak,
Itu menyakitkan banget. Oke, dikritik dan dibully gak enak. Lalu tanpa sadar kita memiliki kewaspadaan. Lalu juga kita membangun benteng di dalam diri kita supaya besok-besok jangan disakiti lagi, jangan dikritik lagi, jangan dibully lagi. Jadi kita membangun benteng. Benteng yang kita bangun ini akan berdampak kepada relasi. Sebagai contoh, dikritik itu gak enak. Maka sebelum saya dikritik, saya akan mengkritik orang lain terlebih dulu. That's why orang yang terluka dalam relasi akan melukai orang lain. Kemudian direndahkan dan dihina itu gak enak banget. Lalu membangun benteng, sebelum direndahkan dan dihina, kita merendahkan orang lain. Kemudian juga sebagai contoh, kita takut dibully. Nah ini ada reaksi yang berbeda. Kalau tadi reaksinya adalah attack others, melukai. Tetapi juga ada reaksi yang berbeda. Karena nanti kalau nanti saya dibully lagi, daripada dibully lagi, lebih baik saya tidak usah berteman. Inilah kenapa ada orang-orang yang mengisolasi diri, tidak mau bersosialisasi, karena itu sebagai bentuk benteng pertahanan. Kita lihat di dalam kehidupan keluarga. Misalnya kita mengalami pengalaman papa dan mama bertengkar. Oke, kita melihat nih papa dan mama bertengkar. Dan seorang anak itu adalah seorang penterjemah yang luar biasa. Akan menginterpretasikan setiap pengalaman yang dialami, diterjemahkan ke dalam dirinya. Oke, papa dan mama bertengkar. Oh, lalu dia menerjemahkan. Kalau menikah itu isinya bertengkar, gak enak, menyakitkan. Saya sebagai seorang anak juga menyakitkan apa yang terjadi. Lalu itu menjadi sebuah pesan dalam dirinya, menikah itu menyakitkan. Kemudian kalau misalnya ada yang selingkuh, perlu berhati-hati. Karena pasangan itu bisa selingkuh. Berhati-hati karena menyakitkan, betul? Kemudian pacaran. Pacaran posesif banget. Curigaan, udah hati-hati. Karena menerjemahkan misalnya pacarnya lupa telepon, lupa jemput, jangan-jangan selingkuh. Jangan-jangan selingkuh karena punya cara pandang yang negatif, yang pernah terluka dari pengalaman trauma, lalu menerjemahkan kejadian-kejadian di dalam relasi menjadi negatif dan relasi juga menjadi negatif. Kemudian juga udah menikah. Ketika menikah jadi menuntut, curigaan. Kenapa? Ini karena didorong oleh insecurity, karena luka masa lalu, dan ini yang mendorong relasi kita dengan orang lain dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saling menuntut. Dan juga ada interpretasi yang negatif akibat pengalaman masa lalu yang melukai. Misalnya kita pernah mengalami penolakan, lalu kita menerjemahkan. Orang itu suka menolak. Oke, lalu dalam pengalaman ada asyir lupa salaman. Lupa itu kan wajar banget ya. Lalu kita menerjemahkan lupa salaman itu adalah penolakan. Dia menolak saya. Relasi menjadi negatif. Itu sebabnya untuk kita memiliki relasi yang sehat, kita perlu diri sendiri lebih dulu, sehat secara emosi, berproses, pulih dari luka-luka masa lalu. Bahkan ada lagi yang seperti ini. Ya sudahlah, ngapain menikah, melukai, lebih baik saya gak menikah, menghindari pernikahan. Lalu ada yang sebagai seorang anak terluka karena orang tuanya, lalu menikah, buat apa saya punya anak, nanti anak saya terluka seperti saya. Itu adalah bentuk benteng perlindungan karena pernah terluka, tidak mau mengulangi hal yang sama dan berpikir ketika dalam relasi hal ini akan terjadi lagi, ini membuat relasi menjadi negatif. Jadi inilah dimana hati kita dikuasai oleh luka, insecurity, kekhawatiran, kecemasan, dan pemikiran-pemikiran yang negatif. Saya juga mau memberikan contoh di dalam pelayanan. Misalnya nih, kita lihat pada saat kita melayani, didorong oleh fear atau oleh love or passion.
Misal Pastor Andi mau melakukan bakti sosial, misalnya bagi-bagi sembako. Lalu mewajibkan semua pengerja harus ikut bakti sosial. Ada satu pengerja nggak bisa, bentrok karena punya acara keluarga, bentrok, lalu nggak bisa ya. Kemudian si pengerja ini berpikir, aduh ikut nggak ya? Nggak enak sama Pastor Andi. Nanti kalau nggak ikut saya nggak enak. Sulit berkata tidak. Lalu nanti apa kata orang, kata pengerja yang lain. Nanti kalau Pastor Andi marah, nanti saya nggak dipercayakan pelayanan lagi. Nanti di mata orang-orang saya jadi buruk, tidak populer. Contohnya gitu ya, terus nggak enakan. Kemudian akhirnya memilih untuk melayani. Tampak luarnya melayani, berelasi baik, melayani, menolong orang lain. Tapi apakah yang dilakukan karena kasih kepada Tuhan? Bukan. Yang dilakukan apakah karena kasih kepada manusia? Bukan. Yang dilakukan apakah untuk Pastor Andi? Bukan. Untuk diri sendiri, supaya tidak ditolak, supaya tidak diomongin orang, supaya tidak ditinggalkan teman-teman. Jadi walaupun yang dilakukan pelayanan, tapi dasarnya bukan karena passion dan panggilan. Itu sebabnya penting banget untuk kita memproses hati kita membersihkan sampah-sampah emosi sehingga kasih Tuhan melingkupi diri kita, kasih Tuhan yang sempurna melingkupi diri kita yang membuat kita bisa mengasihi orang lain, berempati dengan orang lain dan memiliki cara pandang yang baik di dalam relasi. Dan apa yang terjadi ketika kita memiliki luka? Inilah manifestasi di dalam relasi. Bisa attack others, melukai orang lain, attack ourselves, mensabotase diri, menjadi minder, berkata negatif tentang diri sendiri, punya kemarahan kepada diri sendiri. Kemudian ada inner kritik kepada diri sendiri ataupun mengisolasi, lalu berbagai banyak bentuk kecanduan. Kecanduan itu bukan cuma kecanduan alkohol ya, kecanduan cinta, menjadi bucin karena takut kehilangan, karena dia pribadi yang kesepian, lalu dia takut kehilangan. Didorong bukan karena cinta kepada dia, tapi karena takut kehilangan, karena takut kesepian, karena di masa kecil dia kurang kasih, kurang relasi, dan kesepian. Itu sebabnya penting banget untuk kita berproses supaya kita mengalami pemulihan. Dan kabar baiknya adalah tangan Tuhan yang membentuk kita sejak di dalam kandungan, di mana mata dan hati Tuhan tertuju dalam hidup kita, tangan Tuhan itu pula yang akan memulihkan kehidupan kita. Dan itulah kerinduan hati Tuhan. Ketika Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah pelayanan pendamaian yang membawa rekonsiliasi. Mendamaikan kita, relasi kita dengan Tuhan, lalu mendamaikan kita dengan diri kita sendiri, dan juga mendamaikan kita, relasi kita dengan orang lain. Kasih Tuhan rindu untuk membawa rekonsiliasi supaya kita bisa mengalami pemulihan. Tapi seringkali ketika kita ikut Tuhan, fokus kita adalah bagian outside. Sedangkan fokus Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan ingin intervensi bagian inside-nya diri kita. Tuhan ingin memulihkan luka-luka dan trauma-trauma dalam hati kita. Sebagai contoh ketika kita berdoa yang kita minta mujizat, berkat. Ketika kita berdoa kita minta diurapi untuk melayani. Kita minta supaya kita diberikan hikmat. Padahal pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan tuh rindu untuk membongkar hati kita, memulihkan hati kita. Dan Tuhan tidak cuma ingin menebus dosa kita, tapi Tuhan ingin memulihkan aspek-aspek kehidupan kita di bagian internal kita. Tapi seringkali kita susah dipenetrasi, susah ditembus di dalam kedalaman hati kita. Yes, but how? Bagaimana caranya mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami pemulihan? 3A. A yang pertama adalah aware. Sadari bahwa setiap kita punya luka. Kalau kita mungkin memiliki perilaku negatif, overreaction, gampang tersinggung, pola-pola reaktif, itu sebenarnya adalah kesempatan
kesempatan untuk kita datang sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, biar Roh Kudus yang membukakan. Oh, kenapa saya gampang konflik, gampang tersinggung? Oh, ternyata karena saya memiliki trauma-trauma yang perlu diproses. Ini adalah aware, menyadari bahwa kita adalah pribadi yang memiliki luka. Luka yang mana saja, pengalaman yang mana saja. Setelah aware, kita perlu accept. Apa itu accept? Yaitu mengakui, jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Mengakui itu penting banget. Misal kalau kita marah kepada seseorang, kita terluka, kita sakit hati, kita kecewa. Kita datang sama Tuhan, akui saya merasa marah, saya merasa kecewa. Ini artinya menerima setiap perasaan-perasaan yang ada pada kita, menerima setiap luka yang ada pada kita, karena kita hanya bisa berubah kalau ada acceptance, mengakui dan menerima bahwa kita adalah orang yang terluka. Kemudian menerima juga berbicara mengenai hal ini. Tahukah bahwa Tuhan mengasihi kita sejak dari kita masih berdosa? Betul. Hari ini pun kalau kita jatuh bangun dalam dosa, terpuruk dalam dosa, kita pribadi yang sangat terluka, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak berkurang karena kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan sempurna terhadap kita yang sangat-sangat tidak sempurna. Dan Tuhan menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Namun kita sendiri yang seringkali tidak bisa menerima diri kita sebagai pribadi yang berharga, yang dikasihi Tuhan. Kita sering menghakimi diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Kita sering mensabotase diri kita sendiri dengan hal-hal yang negatif. Yuk hari ini sadarilah kita berharga. Terimalah diri kita bahwa diri kita ini adalah anak kesayangan Raja yang dikasihi, yang ditebus oleh darahnya. Dan kalau kita merasa sedih, takut, datang pada Tuhan, linking to the gospel. Ucapkan Tuhan, terima kasih untuk kematianmu di kayu salib. Terima kasih saya sudah ditebus. Terima kasih darahmu membuktikan saya berharga. Kalaupun orang lain memperlakukan saya negatif, saya tetap berharga dan dikasihi. Ucapkan itu. Ini bagian dari acceptance. Dan berikutnya, video boleh disiapkan ya. Action yang ketiga, yaitu mau gak mau untuk kita pulih dan terbebas dari trauma, pengalaman-pengalaman masa lalu yang melukai, kita harus melepaskan pengampunan. Setelah kita melepaskan pengampunan, barulah kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif, barulah kita bisa bertumbuh di dalam relasi dan melakukan disiplin rohani. Jangan lupa kita perlu memiliki support system, terlibat di dalam komunitas. Ketika kita bisa berproses, disitulah kita bisa melihat bahwa tidak ada trauma dan tidak ada luka yang sia-sia dalam hidup kita. Luka bisa menjadi berkat, di mana kita menangkap berbagai pembelajaran dan juga luka itu bisa membangun kekuatan internal. Dan pengalaman kita berproses pulih bersama dengan Tuhan bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang mengalami pengalaman yang sama untuk orang lain merasakan kasih Kristus melalui pengalaman dan sharing dari kita. Itu sebabnya ketika kita pulih secara emosi, sebenarnya itu hadiah terbesar yang Tuhan berikan buat kita, kita juga berikan buat diri kita dan orang-orang yang dikasihi. Tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi biarlah kasihnya yang sempurna yang akan mengintervensi hidup kita. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita menonton sebuah video.
Ada kalanya kita pernah mengalami diabaikan, ditolak, tidak dihargai. Mungkin kita dikucilkan, dibully, dihina. Ada orang yang membenci kita, menyakiti kita. Kita pernah dimanfaatkan. Kepercayaan kita dirampas. Mungkin kita merasa masa depan kita hancur, pengharapan kita mati karena perlakuan seseorang yang melukai kita. Mungkin ada hal yang berharga dari kita pernah diambil. Yuk, marilah kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Kita sulit untuk bisa mengalami pemulihan kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan mengubah masa depan kita. Melakukan kesalahan adalah manusiawi, tetapi mengampuni adalah ilahi. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Karena kita sadar, kita yang tidak layak, penuh dengan dosa, yang terpuruk, Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dulu. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita mau bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati, kita buka hati kita. Biar Tuhan berintervensi di dalam hati kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang gak berdaya. Disitulah Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hatiku sesuatu Yuk kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, mengasihi kami yang tidak sempurna. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami.
pulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu untuk mengalami perubahan. Kami rindu untuk bertumbuh. Tapi kami sadar kami gak mampu. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi, sadarlah di antaranya. Hari ini apa yang membuat bejana Tuhan, yaitu diri kita sulit mengalami terobosan. Mungkin kita melayani, kita ke gereja, kita mendoakan orang lain, tapi kita masih menyimpan banyak luka karena trauma dan menyimpan ketidakpengampunan. Percayalah bahwa kita bisa menangkan roh Tuhan ada pada kita karena kita adalah anaknya. Kita bisa pulih dan sembuh, relakan hati kita. Yuk boleh ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya bawa hati saya bawa luka dan trauma saya di hadapan-Mu. Saya bawa kekecewaan, kesedihan semuanya kepadamu. Ucapkan saya mau mengampuni. Sebut nama-nama yang hari ini Tuhan ingatkan untuk kita lepaskan pengampunan. Sebutkan nama-nama tersebut satu persatu dengan jelas. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni dia. Hari ini juga saya mau melepaskan kemarahan, sakit hati. Sebutkan, akui perasaan yang engkau rasakan. Terhina, diabaikan, tertolak. Bawa itu kepada Tuhan. Apa yang kau rasakan, jujur ceritakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna menyanggupi kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Kasih-Mu yang sempurna memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, saya adalah milik-Mu. Saya adalah manusia baru dalam Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Nya yang gak berkesudahan. Untuk anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.